Mestinya hukum pidana kita ini kan mengenal dua asas tentang teritorinya. Satu nasional aktif, yang kedua nasional pasif. Nasional aktif maupun nasional pasif pun tidak melarang orang pergi ke Afghanistan. Yang dilarang itu koruptor Indonesia ditangkap lari ke Singapura, itu yang dilarang. Kritikan masyarakat termasuk diskusi kita itu kan karena kita mencintai polisi. Salah satu bentuk mencintai polisi, orang mulai sadar hukum. Sekecil apapun orang sadar hukum, dan sadar hukum itu harus dimulai dari diri polisi itu sendiri. Bagaimana periksa itu benar apa enggak pernyataannya, dan Pak Agus juga punya hak untuk mengatakan, tetapi tetap harus lewat pemeriksaan terlebih dahulu. Jangan direpresi. Iya, jadi nggak boleh jangan ada ditutup tekanan saja tanpa proses. Iya, ya kan? dan akhirnya nanti kasusnya bukan Ismail bolong, Ismail disumpal kan gitu kan. Ini bukan novum. Kalau novum berarti yang diuntungkan kedua orang itu. Tetapi kalau kita ingin mengembalikan harkat dan martabat, hak asasi manusia dan keadilan, maka dilakukan dua upaya. Dilakukan dengan penyidikan baru, periksa-periksa orang-orang itu yang dulu menyembunyikan DRV atau CCTV, ya, orang-orang yang ikut nimbain mobil, ya, kemudian mobilnya sendiri kan juga bisa dijadikan bukti, ya. Kemudian terhadap kalau ini masuk extraordinary crime, maka Komnas HAM yang dulu seperti yang saya sangat salut sama Bang Marwan Batubara, dilakukan penyelidikan karena sepanjang peristiwa KM50 heboh ini Komnas HAM hanya seperti pegang teropong dari jarak jauh. Kalau namanya reformasi total, sebutan-sebutan jenderal ini sudah tidak ada seharusnya. Kalau itu memang kita menginginkan demilitarisasi, tidak ada lagi sebutan komandan, Pak Ketua. Jadi sebenarnya pangkatnya sudah pangkat sipil, perilaku, peradabannya masih militer. Tujuan utama saya melakukan melempar ide ini kan lebih kepada tadi bahwa 1 April 1999 benar-benar polisi ini menjadi sipil, tertib sipil, melayani masyarakat. Nanti mereka mengidentifikasi termasuk dalam tanda petik pengelola keamanan lingkungan misalkan seperti Pak Uga dan sebagainya. Kemudian mengajari, jadi polisi lebih profesional mengajari tukang parkir yang benar itu kayak apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas. Ya, Sobat RH sekalian, saya kedatangan M. Taufik pakai ki ya, pakai ki ya. Pakar hukum pidana dari Universitas Islam Sultan Agung, temannya Pak Jokowi, karena memang dekat kan? Ya, kebetulan rumah saya kan satu kecamatan sama beliau. Oke, tapi kenal secara pribadi nggak? Kenal. Oh, kenal. Dulu waktu saya haji yang kedua itu beliau ikut ngantar, ngasih pidato juga. Oke, waktu itu masih walkout. Masih wali kota, betul. Luar biasa. Begitu beliau jadi presiden, tapi Pak Taufik kritik melulu, kira-kira begitu. Artinya objektif ya kan? Oposisi loyal lah gitu. Oposisi loyal ya, olal. oyal, oposisi loyal. Ya, sahabat sekalian, kita gunakan kesempatan ini untuk berbincang mengenai 4 hal ya, Pak Taufik ya. Saya tadi sudah bikin ya, rancang-rancang. Pertama kita akan bicara mengenai Farid Oqbah. Karena Pak Taufik katanya mau jadi ahli ya. Saya juga sebenarnya diminta juga jadi ahli, tapi saya bilang, loh, saya ini tidak persis mengikuti Farid Oqbah kasusnya seperti apa. Nah, makanya Pak Taufik harus jelaskan. Jelaskan ke RH Channel, jelaskan ke pemilik RH Channelnya kan, kira-kira begitu ya. Sambil menyelam minum bir. Jadi biar dapat bocorannya gitu ya. Dapat bocorannya itu satu. Kita juga akan bicara mengenai bolong ya kan? Bolong ya. Jadi walaupun bolong ya jangan dibiarkan begitu aja ya kan. Jadi bolong bocor ya kan, kira-kira begitu. Nanti harus ditambal, jangan kemudian dibiarkan begitu aja.
kita juga ngomong mengenai reformasi polisi, Ya. dan the last but not least kita ngomong tentang KM50. KM50. Karena ada perkembangan terbaru, misalnya disebut JPU dalam kasus Sambo, ya kan? Ada dua peristiwa yang Ya. disebut di dalam dakwaan JPU. Sama mobil, Ya. mobil yang ditemukan dalam keadaan bolong-bolong, bolong juga dia, ya kan? Tim-timnya juga itu. Ya gitu. Oke, saudara sekalian, kita mulai ya Ya. dari Farid Oqbah. Saya sekedar memberikan gambaran. Farid Oqbah ini adalah seorang ustadz Ya. yang bersama Ustadz An-Najah ya. Ya. Kemudian Ustadz siapa lagi? Tiba-tiba ditangkap oleh Densus 88, dituduh teroris. Teroris ya. Dan itu sejak kapan dia ditangkapnya? Sejak November 2021, 16 November, 16 November 2021. Ya. Kalau itu ditangkap untuk kasus terorisme, lama. Nganggurnya lama, 6 bulan bisa dianggurkan dulu. Betul. Sidang pertama kapan? Kebetulan ada pengacaranya juga di sini. Sidang pertama kapan? 24 Agustus. Nih, 24 Agustus, bayangkan. Lama banget itu. Ditangkap November. Kalau kebetulan ini berasal dari Sulawesi Selatan. Iya, iya. Ditangkap tangkap November, tapi baru sidang 24 Agustus. 24 Jadi bisa dibayangkan ya. Iya. November, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, 8 bulan. 8 bulan. Munarman itu ditangkap kalau tidak salah 27 April, baru disidang Desember. Iya. Mei, Juni, Juli, Agustus, Agustus, September, September, Oktober, November, Desember. Desember. Jadi kayaknya sudah modus operandinya 8 bulan kemudian baru disidang. Jadi orang nganggur. Iya. Coba bayangkan kalau karena fitnah kemudian kita ditangkap terorisme. Kembali ke Rizal Afif jadi. Bayangkan. Oke, saudara sekalian, Pak Taufik, apa yang ingin Pak Taufik sampaikan dalam kesempatan sebagai ahli? Pertama kita harus deskripsi dulu apa itu teroris. Teroris Iya. itu kan masuk kategori kejahatan dan extraordinary crime, kejahatan yang luar biasa. Artinya ketika kita sebagai orang pidana berbicara tentang kejahatan itu kejahatan terorisme. Jadi terorisme itu kejahatan yang luar biasa yang serangannya begitu masif, mengibatkan ketakutan begitu luas, dampaknya begitu luas. Saya mau terangkan bahwa kejahatan teroris ini tidak berhubungan dengan agama gitu. Ya. Hanya di Indonesia prakteknya teroris itu selalu berurusan dengan agama, dan agama itu adalah agama Islam. Itu yang harus diluruskan dulu ya, diluruskan dulu. Lalu yang kedua, stigma teroris ini memang menjadikan seseorang mati secara perdata. Kenapa saya bilang mati secara perdata? Tidak ada satu partai politik pun yang akan mau katakanlah membantu dan sebagainya ya. Ketika orang sudah kena stempel politik, partai politik pun sudah menganggap dia Teroris sungguhan. tidak boleh didekati begitu. Ya. Makanya dia harusnya partai politik ini juga meluruskan kembali tentang deskripsi teroris itu yang masuk kategori extraordinary crime itu perbuatan kejahatan meluas, sistematis, membuat takut begitu banyak orang, itu tidak berurusan dengan agama. Kemudian yang kedua bahwa karena stigma teroris ini ibaratnya stempel yang tidak bisa dihapus, tato pun masih bisa dihapus. Yeah. Kalau stempel tidak bisa dihapus, maka stempel teroris ini sangat ditakuti. Yeah. Nah, yang ketiga, di dalam tuduhan tindak pidana terorisme itu syarat dengan pelanggaran, ada dua pelanggaran sebenarnya. Satu pelanggaran hukum, yang kedua adalah pelanggaran HAM. Kenapa saya sebut pelanggaran hukum? Coba bayangkan kalau kita menggunakan asas legalitas, apapun pidana kita, mau pidana khusus, pidana umum, pendekatannya kan asas legalitas. Asas legalitas itu adalah jaminan kepastian hukum. Iya. Bagaimana mungkin seperti Ustadz Farid Oqbah ini ditangkap 16 November, baru kemudian 16 November 2021, baru kemudian 24 Agustus. 8 bulan kemudian. Iya. Jadi kan kalau ini seorang Bukan 8 bulan kemudian, 9 bulan kemudian. 9 bulan kemudian tentu sudah banyak peristiwa-peristiwa yang penasihat hukum pun tidak tahu. Nah, tadi yang belum saya sebut juga bahwa hukum acara Bukanlah 9 bulan kemudian. 9 bulan kemudian kita juga lihat penasihat hukum ini tidak punya keleluasaan untuk mendampingi karena begini, kalau kita pendekatannya adalah pendekatan hukum acara di mana ancamannya 5 tahun ini negara wajib menyediakan. Pertanyaannya wajib itu kalau orang itu tidak mampu. Kalau orang itu mampu mencari penasihat hukum dia diperbolehkan. Tetapi secara faktual dia ini
ancamannya 5 tahun, normanya begitu, dan dia boleh mencari penasihat hukum, ternyata disediakan oleh negara. Oleh negara. Kemudian pelanggaran HAM-nya di mana? Ketika dia sudah disidangkan pun, tim penasihat hukum ini tidak bisa berinteraksi, berhubungan langsung dengan yang bersangkutan. Alasannya karena teroris. Karena teroris. Padahal yang saya catat, ketika masih menjadi tahanan Polda, beliau ini orang cerdas, bahasa Inggrisnya bagus, karena lama tinggal di Australia. Jadi beliau ini bukan orang sembarangan. Nah, pertanyaannya, kalau orang yang punya intelektual yang bagus, dia bisa menulis, lalu kemudian dia diasingkan di satu rumah tahanan, ya, yang sama sekali tidak bisa berinteraksi dengan orang, dia tidak bisa menulis, tentu ini sudah 2 pelanggaran pidana, juga pelanggaran HAM. Pelanggaran pidananya tidak memenuhi KUHP, pelanggaran HAM-nya merampas hak asasi dia. Ya, dan kemungkinan besar yang saya terangkan bahwa karena saya saksi ahli, ya, jadi bukan saksi fakta. Ahli. Ya, saya ahli, bukan saksi ahli. Saya ingin memberikan keterangan ahli, ya. Jadi sekaligus di forum ini juga kita luruskan, nggak ada saksi ahli, yang ada itu saksi. Kalau ahli memberikan keterangan namanya keterangan ahli. Nah, saya ingin sampaikan besok penegakan hukum itu, apalagi pidana, tentu menggunakan juga asas namanya due process of law. Menegakkan hukum dengan cara yang tidak melanggar hukum. Kalau ini kan sudah melanggar hukum, melanggar HAM juga. Dan pada akhirnya kalau dari cerita penasihat hukum, banyak saksi itu yang tidak berani hadir di persidangan. Nah, padahal sebagai ahli pidana saya sebutkan kekuatan keterangan itu, entah itu keterangan saksi, keterangan ahli atau keterangan terdakwa, itu sesuai pasal 185 KUHP, itu apa yang disampaikan di depan sidang. Nah, kalau yang dibacakan itu hanya BAP, saya tegas mengatakan BAP itu bukan alat bukti, BAP juga barang bukti, juga bukan barang bukti. Jadi dia tidak memiliki kekuatan apapun, karena BAP ini kan sesuatu yang dipertentangkan antara benar dan tidaknya, dan terbukti bahwa kenapa harus dihadirkan karena orang yang memberikan keterangan BAP harus diuji di depan persidangan. Jadi beberapa ahli itu tidak berani memberikan keterangan, atau ketika memberikan keterangan selalu menyebut kembali kepada BAP. BAP itu bukan bukti, bukan alat bukti. Jadi tidak bisa dia bahkan dicabut pun nggak ada masalah. Nah, tidak ada masalah. Itu kan berkas, ya. Berkas seperti kita melamar kerja, berkas untuk memudahkan pemeriksaan. Betul. Tapi dia tidak punya kedudukan sebagai alat bukti. Jadi tidak bisa dia itu dianggap sebagai petunjuk atau keterangan itu tidak bisa itu. Jadi yang akan ditekankan Pak Taufik apa kira-kira? Ya, pertama, kita ini sudah mundur, kita terlalu naif. Kenapa saya bilang teroris ini kan produknya dari Amerika kan itu. Amerika itu memunculkan Islamophobia. Mereka Desember tahun 2020 sudah memasukkan proses legislasi undang-undang Islamophobia. Anti-Islamophobia artinya FBI itu bisa memerangi orang-orang yang benci kepada Islam. Nah, kita kenapa masih mempertahankan seperti itu, ya? Yang saya catat juga dari Bang Refli dari peristiwa ini kan saya merekam juga dari suara saya ini, insya Allah mewakili penasihat hukum, bahwa sebenarnya tidak layak beliau itu ditahan di tahanan super maximum security gitu, karena peristiwanya saja tidak jelas begitu. Mestinya beliau itu harus, kalau mengacu KUHP, ya di lembaga pemasyarakatan yang paling layak. Dan kalau saya melihat ini bukti, nanti kita akan sampai juga pada tema tentang retol, reformasi total, ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ada semacam insubordinasi di kalangan polisi. Kapolrinya, direktur kriminalnya saja memberikan kesempatan, oke, saya bantu pindah, tetapi penyidiknya tidak memperbolehkan. Kan menjadi satu pertanyaan besar. Bagaimana mungkin sebuah organisasi polisi, orang yang berpangkatnya tinggi bisa diabaikan, dicuekin oleh orang yang pangkatnya lebih rendah. Kalau dalam ketentaraan itu kan namanya insubordinasi, pembangkangan, dan itu tidak mungkin terjadi di dunia tentara. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Ya, singkat katanya, saya ingin mengatakan tuduhan terorisme ini tuduhan yang kalau terlalu kalau bahasa orang Iramanya terlalu. Tuduhan yang satu tidak berdasar, ya, tidak berdasar, karena pada saat peristiwa yang disebutkan adanya hubungan teroris itu, beliau itu tidak ada di situ. Saksi-saksi pun juga mengatakan tidak ada di situ. Peristiwanya apa sih sehingga disebut teroris? Dia disebut salah satunya pernah ke Afgan, pernah ketemu dengan beberapa orang yang dulu sudah diadili karena perkara terorisme. Nah, padahal peristiwa Afghanistan pun Indonesia juga ikut menolak
menolak invasi Rusia terhadap Afghanistan kan pada dong. saat itu. Justru yang jadi masalah dulu Uni Soviet yang dimusuhin orang bersama-sama. Iya, dan sekarang pun pengadilan internasional sudah membuktikan kan, Amerika yang menganeksasi Taliban pun sudah mengatakan Taliban ini bukan teroris gitu loh. Iya. Ya Rusia juga menyebut mereka Taliban itu juga bukan teroris. Nah kenapa kita ini masih menyoal orang yang pergi Ke Afghanistan. Padahal mestinya kalau kita hukum pidana kita ini kan mengenal dua asas tentang teritorinya. Satu nasional aktif, yang kedua nasional pasif. Nasional aktif maupun nasional pasif pun tidak melarang orang pergi ke Afghanistan. Iya. Yang dilarang itu koruptor Indonesia ditangkap lari ke Singapura, itu yang dilarang. Maka berlaku di situ asas nasional aktif, kemanapun you pergi, you tetap bisa saya tangkap. Nasional pasifnya, kalau kepentingan Indonesia terganggu, sementara itu pelakunya orang Indonesia, orang itu tetap bisa dihukum di sini begitu. Jadi kita kembalikan kepada narasinya, kepada ilmu pengetahuan dulu, ilmu pengetahuan hukum gitu loh. Jangan pendekatan kekuasaan. Jadi saya pikir besok yang saya terangkan tidak jauh dari situ ya, bahwa terorisme itu tidak mengenal agama, mengenal kulit, mengenal hidung dan sebagainya. Tetapi di Indonesia terorisme itu dipersempit. Peristiwa bom Alam Sutra tidak disebut peristiwa terorisme ya. Kalau saya pribadi sebagai ahli pidana ditanya peristiwa Kanjuruhan itu 8 Desember. Itu terorisme itu? Terorisme oleh negara. Iya, state terrorism. Iya, terorisme oleh negara itu. Saya tegas mengatakan itu. Ya, jadi kenapa orang yang tidak ada sangkut pautnya dengan peristiwa pidana disebut teroris dan diberlakukan sedemikian ketatnya ya, super maximum security sampai tidak boleh kertas pun masuk, ini kan sesuatu yang berlebih-lebihan. Begitu Bang Refli. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya jangan terlalu mudah memberikan stempel teroris, itu yang pertama ingin saya sampaikan. Kedua, orang yang dituduh teroris belum tentu dia teroris. Yang ketiga, hak-hak hukumnya, hak-hak asasi manusianya tetap harus dipulihkan. Karena buktinya apa? Napi saja punya hak asasi manusia, dia bisa mengajukan PK, ya kan? Dia bisa mengajukan gerasi, dia bisa mengajukan rehabilitasi kan begitu. Nah, ini orang yang belum bersalah dianggap sudah bersalah. Sudah bersalah. Ini sebuah kesalahan, dan lewat channel ini saya juga ingin partai-partai politik itu kalian juga harus bersikap dong. Padahal dia bukan orang yang berbahaya, kombatan yang kemudian bawa senjata, bawa bom dan lain sebagainya. Dan fakta yang mengejutkan, dia punya partai dan pernah datang di Istana Negara foto bersama Pak Presiden Jokowi. Jadi kan menjadi satu pertanyaan, apa salahnya begitu loh? Ya. Kalau ini hubungan kausalitas, berarti Pak Jokowi teroris juga dong, karena pernah salaman dengan orang yang dituduh teroris gitu loh. Kalau bahayanya nanti saya kena juga nanti tindak pidana terorisme karena pernah podcast sama ahli dalam sidang Ancur Mina ya kan. Oke, ini coba kita lihat komentar Sobat Era terkait dengan ini ya kan, karena masih ada 3 tema yang akan kita bahas ya. Ada lagi Pak Taufik yang ingin disampaikan? Yang ingin saya sampaikan dari peristiwa ini, kalau saya ini kan sekarang pemegang kartunya itu bukan lagi polisi, bukan lagi jaksa, tetapi majelis hakim. Nah, ada sesuatu yang sangat mengejutkan, besok saya akan ungkap tentang ada satu peristiwa pidana di mana seseorang itu sudah divonis dan barang bukti dimusnahkan. Dipakai lagi? Ya, dipakai lagi. Ya, saya pernah kita angkat juga ya. Iya. Jadi saking susahnya mencari barang bukti, yang sudah diperintahkan untuk dimusnahkan pun dipakai lagi. Oke, itu menarik juga. Itu kejahatan itu. Iya. Itu kejahatan. Iya, kejahatan ya. Tidak hanya soal sepele ya. Iya. Karena itu kejahatan. Ya, itu kriminalisasi orang juga berarti. Karena perintahnya undang-undang dimusnahkan itu dihancurin. Oke. Kalau dihancurin tiba-tiba nongol jadi bukti, pertanyaannya, ini penyidik dapat buktinya dari mana? Iya. Kan ketika sudah disidangkan, semua berkas, semua alat bukti itu menjadi kewenangan majelis hakim. Iya. Ada di meja hakim itu disimpan begitu. Ya. Kalau tiba-tiba sesuatu yang sudah dinyatakan perintah undang-undang, putusan pengadilan dihancurkan. Kalau begitu kan sudah tidak ada lagi penyitaan. Oh itu. Tapi Pak Taufik nggak tahu cerita tentang Pentagon. Jadi waktu 911 itu selain menara kembar kan, yang juga diseruduk pesawat kan Pentagon. Ya. Lalu kemudian kedubes China mengatakan kami mengucapkan belasungkawa kepada Kementerian Pertahanan karena Pentagon yang begitu canggih, begitu kuat bisa
terobos. tembus itu. Ya. Dan kami mengucapkan bersedih juga dengan kehilangan dokumen-dokumen katanya. Oh, gitu. Tapi dia bilang kalau mau dokumennya datang aja ke kami punya kopinya semua kan. Rupanya. Iya. Gitu ya. Jadi mungkin penyidik kita meniru China mungkin karena belajar ke sana kan gitu. Belajar ya. Oke. Sobat Era sekalian, coba kita bacakan komentar Sobat Era. Nah sayang, karena kalau kita tidak ada pengawalan kayak Sambo, waduh, kalau Sambo kan, bukan Yosua kan, sehingga polisi kan juga hati-hati. Tapi ini sama sekali tidak ada pengawalan. Jadi 3 itu tolong ditampilkan dan juga ditampilkan berita penangkapannya ya. Jadi biar kita Sobat Era sekalian paham juga. Oke, saya bacakan Pak Taufik beberapa komentar. Oh gini, nanti sekalian lagi untuk KM50 ya. Apa perlu gerakan demo untuk menuntut kembali hidupkan kasus KM50? Justru geng KM50 dan geng Sambo adalah teroris berseragam yang sesungguhnya. Kemudian betul, demo 411 itu sebenarnya akumulasi dari berbagai masalah, termasuk kasus KM50. Makanya tuntutannya hanya satu, mundur Jokowi. Tapi itu apa bunyi ininya? Boleh nih dibaca nih. Nah, sepahit-pahitnya kopi, ia bisa menginspirasi. Semanis-manisnya oligarki, ia bisa manipulasi. Luar biasa. Karena itu lebih baik kopi. Jadi tapi salah. Kopi itu nggak ada yang pahit. Iya. Itu salah persepsi kalau kopi itu pahit. Justru kopi yang benar itu tanpa gula. Iya. Terus rasanya kan tergantung, ada kopi robusta sama arabica kan begitu. Kalau robusta kan pahit, arabica kan masam. Yang penting ada kopi. Yang penting nanti narsumnya mesti nyobain ini nih. Mesti nyobain ini nih. Oke, kita teruskan ya. Nah ini ada foto-fotonya ya. Sidang perdana Ustadz Farid Okbah dan SS pengacara minta digelar secara offline. Tapi di offline dikabulkan ya. Hadir Bang, rakyat se-Indonesia ingin Jokowi mundur, setidaknya mayoritas walau bukan se-Indonesia. Rakyat se-Indonesia yang waras ingin Jokowi mundur. Kenapa mundur-mundur? Berarti buzzer nggak waras. Kalau ingin rakyat se-Indonesia senang, solusinya Jokowi. Oh ini semua. Tidak ada kata lain. Oh itu orang lain. 3 orang ustadz ini punya banyak jemaah dan sudah malang melintang diundang berbagai instansi untuk mengisi ceramah, kajian. Pemikirannya sudah terverifikasi, jadi sulit mencari indikasi berpaham radikal ya. Kemudian di masa rezim jahiliyah modern ini tidak bisa membedakan. Kemudian lebih baik legowolah Jokowi terus. Repot kalau ahli hukum susah menjadi ahli terorisme. Jadi maksudnya apa? Repot kalau ahli hukum susah menjadi ahli terorisme. Ini menyindir Pak Taufik ini mungkin ya. Jokowi itu tidak sadar diri. Apalagi Jokowi ini. Teladan dari HRS, Masya Allah dia tidak berhenti ciut, setia membela pengawalnya. Kemudian di rezim sekarang ini sangat otoriter, tidak terhadap ulama Islam garis lurus, and banyak kebohongan, selalu memfitnah, and juga menyudutkan umat Islam, pakai NN semua ya. Gini nih, kalau presiden hasil gorong-gorong, apalagi nih, sangat tidak masuk akal menuduh orang teroris. Buktinya sekarang masih aman dan damai, mungkin mereka lah yang radikal. Sumber masalah di Indonesia ada pada presiden ya. Maksudnya presiden PBB sampai sekarang berantakan. Katanya pemerintah akan minta maaf dengan PKI. Apakah benar Bang RH? Jika benar, apa dampaknya buat negara ke depan? Ya, nanti kita bahas ya, khusus untuk RH Channel. Silakan Pak Taufik statement untuk masalah ini. Ya, untuk Ustadz Farid Okbah itu tuduhan terorisme itu tuduhan yang terlalu kejam ya menurut saya ya. Lebih bagus begini. Jadi ini kan fasenya sudah, kalau SPP sistem peradilan pidana kan ini sudah di wewenang hakim ya. Tidak ada salahnya hakim itu membebaskan sebenarnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang tempat penahanan. Kalau sudah persidangan ini kan sudah kewenangan hakim. Hakim bisa meminta untuk dipindahkan dari rumah tahanan super maximum security ke lapas biar bisa berinteraksi dengan yang lain begitu ya. Kenapa? Karena kasus pembunuhan saja bisa terdakwanya tidak ditahan kok. Kenapa terhadap peristiwa seperti ini begitu rupa, begitu ketakutannya begitu. Iya ya. Kemarin terdakwa 6 laskar FPI. Iya. Sehari pun tak ada yang ditahan. Tidak ada dari peristiwa, padahal ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Iya. Itu yang saya bilang, normanya kan begitu. Jadi sebenarnya
Ancaman hukumnya 15 tahun tepatnya, ya kan? 15 tahun. Iya. Jadi tidak cukup alasan sebenarnya untuk memperlakukan seseorang seperti itu. Harapan saya ya besok akan saya buka semuanya ya. Saya akan buka semuanya termasuk fakta-fakta yang muncul di persidangan yang sebelumnya tidak ada itu. Dan saya selalu konsisten mengatakan bahwa berita acara pemeriksaan itu tidak bisa dijadikan dasar untuk mendudukkan seseorang bersalah atau tidak bersalah karena itu dia hanya berkas. Ya. Nanti orang lain tiba-tiba minta di BAP, sudah itu dia pergi kemana-mana. Iya, soalnya sesuatu yang benar dan tidak ada kesempatan untuk mengkonfrontasinya. Dan kan? super terakhir, pengadilan itu disebut benteng keadilan. Benteng itu kan berarti kan pertahanan terakhir, tembok terakhir. Maka disitulah orang diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk menemukan keadilan. Ya. Oke. Ya, sahabat era sekalian ya, keadilan itu memang agak susah dicari ya, karena itu perlu ditemukan. Ya ditemukan, harus ditemukan. Harus ditemukan. Sahabat era sekalian, sekarang kita bicara tentang bolong ya. Pak Taufik, tiba-tiba video bolong itu viral. Dan benar. viralnya itu, padahal dia videonya itu sudah dibuat Februari 2020. Dan diduga oleh geng Sambo, Hendra Kurniawan katanya yang memaksa dia. Lalu baru keluar ke sini. Ya, baru keluar bulan November. Ya, tapi dia pensiun dini Juni 2022. Ya. Dia mengaku bahwa dia bisnis tambang ilegal, pengepul, dan untung 5 sampai 10 miliar per bulan. Dan dia ngasih uang sudah store 6 miliar. 2 miliar mulai bulan September, Oktober, November tahun 2021. Kepada Kabareskrim Agus Andrianto. Lalu 200 juta kepada Polres Bontang. Pak Agusnya kalau nggak salah orang Jawa Tengah juga, ini orang Pati nih kalau tidak salah ya. Pokoknya AA ya. Tapi bukan Ade Armando AA-nya itu, Agus Andrianto. Nah, tapi dia bantah juga. Dia bantah katanya itu nggak benar karena itu skenario dibuat Hendra Kurniawan yang sudah di PTDH. Ya, sudah PTDH dalam kondisi yang nggak berdaya pastinya kan. Nggak mungkin dia bisa membantah, tapi pada waktu itu posisinya sebagai Karopaminal bagian dari divisi Propam. Betul. Pertanyaan saya Pak Taufik, ya kan? Kan kalau saya punya 3 perspektif yang sudah saya sampaikan ke Sobat Era sekalian. Sobat Era ya. 1, harus dilakukan penyelidikan ya. Apakah benar kegiatan tambang ilegal yang diakuinya? Kan begitu? Betul. Yang kedua, apakah benar dia ditekan oleh Hendra Kurniawan, ya kan? Yang ketiga, apakah benar dia kasih uang ke Kabareskrim? Kan bisa aja tiga-tiganya benar. Betul. Ditekan iya, tapi kasih juga iya. Karena ya tadi ada makna perang bintang dan lain sebagainya kan. Oke, silakan Pak Taufik memaknai bolong ini. Dan tolong rangkap, jangan sampai bolong. Ya, saya melihatnya dari ada 3 peristiwa hukum ya. Satu peristiwa hukum tentang pengakuan dia memiliki tambang ilegal. Bagaimana mungkin seorang anggota polisi memiliki tambang ilegal. Kemudian yang kedua peristiwa bahwa dia itu melakukan penyuapan atau setor istilahnya dia. Yang ketiga bahwa dia membuat video itu karena ditekan dari Karopaminal Brigjen Hendra. Nah, kalau saya sederhana saja, kita runut dulu dari unsur-unsur pidana. Satu, ada subjek ya. Ada subjek, berarti ini ada seorang Ismail Bolong ya. Dia mengatakan berarti singkatannya IB. Iya, IB ya. Tapi bukan imam besar. Iya, IB. Kemudian yang kedua ada peristiwa pidana. Ya, kemudian yang ketiga ada perbuatan melawan hukum, dan yang keempat ada yang dirugikan. Unsur-unsur pidana kan itu. Nah, pertanyaannya kalau kita ingin mengatakan bahwa ini sebuah peristiwa pidana atau tidak, dari 4 hal kan subjeknya ada, ya. Kemudian perbuatan pidananya ada, ya. Perbuatan pidananya adalah perbuatan jahat. Kemudian perbuatan melawan hukumnya apa? Perbuatan melawan hukumnya dia sudah mengaku punya tambang ilegal dan dia mengaku menyuap, memberikan upeti atau apapun istilahnya 2 miliar ke Kabareskrim. 6 miliar. 6 miliar kan tadi 2 miliar. Totalnya jadi 6 miliar. Nah, yang harus diure kalau kita melihat bahwa ini ada unsur-unsur pidana kan sudah terpenuhi. Subjeknya ada, perbuatan pidana ada, perbuatan melawan hukum ada, yang dirugikan ada. Nah, pertanyaannya sebenarnya kalau kita bicara di sini ini, kalau bahasa Jawanya itu Bang Refli, itu nguyai segoro. Artinya kita menggarami laut. Artinya kalau mengungkap
sebuah peristiwa pidana itu polisi lebih jago dibanding kita semua yang ada di sini kan gitu. Nah, karena ibaratnya dari baunya aja udah tahu nih si bolong ini bohong apa enggak gitu ya. Karena kalau saya pribadi saya meyakini bahwa ada memang bisnis tambang ilegal itu di seluruh Indonesia ada. Bahkan ada beberapa pengacara yang jadi korban kan di Kalimantan sudah meninggal, di Klaten itu ada 2 pengacara. Di Kalimantan Selatan tuh bahkan ada wartawan kalau nggak yang jurkan apa itu, yang itu dibacok itu gara-gara tambang. Kalau di Jawa Tengah di Klaten itu ada 2 pengacara yang dijebloskan ke tahanan karena mengungkap perkara ini. Nah, karena ini adalah institusi kepolisian, ya di kepolisian tentu kepolisian punya kemampuan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Kalau 4 unsurnya tadi kan sudah ada, ya ada subjeknya, ada perbuatannya, kemudian itu perbuatan pidana itu melawan hukum dan kemudian ada yang dirugikan. Nah, tentu ini sudah lengkap sebenarnya. Nah, pertanyaan yang pertama, polisi tentunya harus melakukan satu proses penyelidikan, ya apapun modelnya lah ya. Kemudian yang kedua, ini momentum yang sangat tepat, ya momentum yang sangat tepat di mana polisi ini harus bersih-bersih. Ketika orang menaruh harapan begitu besar kepada Pak Kapolri, ya Listio Sigit Prabowo, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, ya saya mencatat. Bukan saya mengagung-agungkan beliau, saya mencatat dia ini sangat terbuka. Dia membebaskan, silahkan. Kalau ada video silahkan. Dulu kan modelnya ditangkap dulu yang bikin video. Iya. Ya dulu kalau kita misalkan ada polisi malah di jalan kepada sopir yang ditangkap yang bikin video dulu. Kalau sekarang kan dia tidak, bebaskan orang itu. Nah, bebaskan orang membuat untuk menyampaikan itu. Nah, jadi dari peristiwa yang bikin video konon sudah ditangkap, Hendra Kurniawan. Tapi kan peristiwanya lain kan begitu. Nah, saya pikir kalau itu karena itu ada 3 peristiwa hukum, ada 3 pula catatan saya. Saya pertama, ini dalam rangka membersihkan nama baik institusi kepolisian, ya. Karena dengan terungkapnya peristiwa Sambo, ya, masyarakat kan begitu rendah sekali tingkat kepercayaan kepada polisi. Nah, tetapi bahkan di RH Channel ini, mohon maaf Pak Taufik, ya dari surveinya sebelum ada peristiwa Sambo, apakah Anda percaya sama polisi? Mayoritas bilang nggak percaya. Ya, makanya ini kan momentum di mana polisi itu bisa melakukan revitalisasi dan reorganisasi, ya. Kemudian jadi yang pertama itu harus memberikan rasa kepercayaan dulu. Kemudian yang kedua, ini bagian dari profesionalisme. Dan di sini saya selalu menyebut ada polisi namanya yang sekarang jadi Mendagri, itu siapa namanya, Jenderal Polisi. Kenapa? Karena di tangan dialah itu memunculkan istilah promoter. Profesional, modern dan terpercaya. Tapi nggak dipakai sekarang presisi. Whatever lah, mau pakai istilah apa, tapi yang penting kan ini kan profesional juga tidak, ya modernnya juga tidak, terpercaya tidak. Opo meneh gitu orang. Iya, opo meneh gitu, ya. Kemudian yang ketiga, bahwa polisi modern itu dia harus menjadi bagian dari masyarakat. Dia tidak bisa menjadi satu institusi yang berdiri sendiri seolah-olah kalau saya ini bikin aturan itu kepada orang lain, kepada saya tidak. Nah, ini yang 3 hal ini yang harus ditunjukkan kepada masyarakat. Jadi jangan mengatakan, nah itu sudah dibantah videonya. Kalau proses-proses seperti itu selesai, maaf dalam tanda petik ya, tidak beda ini dengan buzzer kan. Buzzer mencaci maki, ketika mau dipidanakan dia datang ke kiai itu terus minta maaf, bikin video permintaan maaf, selesai. Bukan seperti itu. Ini ada peristiwa pidananya tidak, ada perbuatan melawan hukumnya tidak, ada yang dirugikan tidak, ya. Nah, kalau itu institusinya negara, jelas ini negara dirugikan. Jelas ada perbuatan hukum. Perbuatan hukumnya siapa? Polisi, ya. Kita tidak perlu menyebut oknum. Kalau di dalam hukum tidak dikenal oknum, ya. Hukum itu cuma subjek hukum yang dikenal kan begitu. Nah, oleh karena itu ini momentum strategis menurut saya. Bagaimana yang tadi di awal di sesi kedua kita bilang yang bolong ini ditutupi. Ditutupnya itu dengan cara-cara elegan, menjelaskan, panggil itu periksa. Ya, kita dulu pernah punya momentum bagus ketika Ketua KPK kolektif saat itu Bibit sama Trianto dan Chandra Hamzah, ya, diperiksa dulu kan, ditetapkan tersangka dulu, walaupun pada saat itu tidak sampai kepada kepolisian. Tapi ini kan sudah maju, sudah diperiksa dulu, meskipun akhirnya dideponering. Walaupun saya sebagai orang pidana tidak setuju, Bang Refli, maksudnya
pengakuan salah tidak itu bukan di pondering tapi di depan persidangan. Nah, dan bisa saja jaksa nuntut bebas. Iya, yang ini faktanya tadi di awal kita sampaikan narasinya kan tidak ada penyelidikan, tidak ada penyidikan gitu loh. Nah, cuma tadi disebutkan sudah ada prodem yang melaporkan. Nah, mestinya ini harus ditindaklanjuti ya. Ya cuma saya bilang saya bikin dalam video ini bintang lapor ke bintang 2 yang dilaporkan bintang 3 ya. Gimana caranya diproses? Kalau penyidikan kan seperti itu ya. Beda memang mungkin dengan Sambu ya. Bintang 2 yang meriksa bintang 3 semua, bintang 3 semua. Tetapi menurut saya apapun ini memang harus diluruskan. Karena begini, yang menarik adalah kan ini kan dilihat dari sisi etik. Iya. Harusnya kan dua-duanya. Iya. Etik dan pidana. Iya. Maksudnya Prodem itu kok ngelaporkannya cuma etik doang. Iya. Oh, ini kan pidana. Pidana. Jadi etik dan pidana dua-duanya. Iya. Cuma kalau pidana kan lapornya ke Bareskrim. Kepala Bareskrimnya yang dilaporkan, ya. Jadi dia lapor aja Propam. Iya, mekanismenya kan seperti itu. Iya. Tetapi seperti yang saya ungkap, ini kan peristiwa pidananya ada subjek, ada pelaku, ada perbuatan hukum, ada yang dirugikan dalam hal institusi negara. Itu dulu mestinya yang disampaikan kepada publik begitu. Memang nanti pada akhirnya akan ada ungkapan ya. Kalau yang dilaporkan ini bintang 3 ya, yang padahal yang melaporkan itu Eptu misalnya atau bintang 2 ya susah ya. Mungkin ungkapannya jeruk kecil makan jeruk besar gitu kan. Bukan jeruk makan jeruk ya. Bukan jeruk makan jeruk kecil makan jeruk besar. Juga, tapi ini jeruk kecil mau makan jeruk besar. Nggak bisa. Tetapi di dalam peristiwa itu, dalam tanda petik, saya ingin bukan sekedar klarifikasi. Ya, harus ada check and balance yang mendudukkan peristiwa ini benar atau tidak gitu loh. Ya tidak cukup karena ini si malakama ini Bang Refli ya, ini si malakama saya bilang. Kalau ini diteruskan setidaknya yang tadi Ismail Bolong tentu dia akan melawan. Masa mau dipenjarakan? Dia sudah menuntut dia mau dipenjarakan. Tetapi kalau ini hanya cukup dijawab bahwa saya membuat video karena dipaksa oleh Hindra, maka akan menjadi satu pertanyaan ya. Begitu gampang orang menyebar hoax. Kalau itu hoaxnya polisi, maka selesainya hanya segitu-segitu aja. Padahal kalau yang lain udah ditangkap. Ratna Sarumpait aja di penjara 2 tahun kan. Dia mengatakan Habib operasi kena juga 7,5 bulan. Siapa? Habib Bahar. Habib Bahar. Ini si Edi Mulyadi kena HRS juga. saja dikenakan kan karena ditanya sehat atau tidak sehat. 2 tahun. 2 tahun. Jadi kalau dalam rangka kita ingin menegakkan asas legalitas ya harus dibuktikan dulu peristiwa itu ada peristiwa pidana atau tidak karena Pak Taufik ya ini saya berusaha bikin polling seperti biasanya. Heboh video viral soal Ismail Bolong. Mana yang Anda percaya? 28.000 yang voting. A. Memberikan uang ke Kabareskrim. B. Klarifikasi tidak mengenal Kabareskrim. Kan klarifikasinya bilang nggak kenal. Ternyata memberikan uang ke Kabareskrim itu dipercaya 94%. 94%, tidak percaya 6. Ya, yang percaya tidak mengenal Kabareskrim itu cuma 6% saja. Kemudian di sini juga ada apakah Anda percaya dengan pernyataan Ismail Bolong yang menyerahkan setoran ke Kabareskrim? Yang voting 36.000 yang polling 36.000 polling. Percaya 91%. Tidak percaya 6%, ragu-ragu 4%. Jadi ini cermin masyarakat yang lebih percaya. Kayak gini, saya kadang-kadang sedih juga. Begitu dihadapkan pada institusi kepolisian, rata-rata nggak percaya semua. Pokoknya tonnya selalu negatif kalau ada hal tentang institusi kepolisian. Saya sepakat sama Bang Refli. Riset-riset yang diadakan jauh sebelum peristiwa Sambo memang seperti itu mengatakan. Jadi kadang ada 9 orang ditanya tentang polisi, yang 10 itu menjawab tidak. Artinya yang tanya sendiri pun juga nggak percaya gitu. Karena begini, kadang-kadang saya nggak tahu surveinya seperti apa, bahwa kepercayaan meningkat gitu-gitu. Institusi yang paling dipercaya. Iya, saya kadang-kadang juga bingung dari mana surveinya. Ini kan real ya kita ya. Iya, maksudnya surveinya dari mana, bingung juga gitu. Jadi Pak Taufik kita bacakan dulu ya komentar Sobat Era terkait Bolong ini. Nanti Pak Taufik jawab dari awal ya. Bung Era cadas. Wah, cadas itu
channel cerdas. Channel cerdas. Tapi bisa juga untuk calon presiden itu cakap, adil dan cerdas. Jadi cakap itu tangan dan kakinya luwes, bisa bekerja. Adil itu perasaan dan hatinya itu berjiwa besar, adil. Cerdas tuh otaknya memang waras. Kira-kira begitu ya. Oke. Store uang enak amat Polri, hadir siap nyimak. TKI Saudi hadir cerpen bolong pasti benar. Cerpen dia bilang. Cerpen. Ya mungkin cerita pendek ya. Mas topik kasus Ismail Bolong karena sudah dilaporkan ke Bareskrim, bisa ditindaklanjuti apa enggak karena Ismail Bolong itu sendiri sudah mengklarifikasi testimoninya. Laporannya tidak ke Bareskrim, laporannya ke Propam ya. Randi, polisi bersih-bersih apaan, baru-baru digerebek lagi oknum polisi pesta narkoba. Kalau mau bersih-bersih tes urin semua. Waduh, ini perlu juga loh. Satu lagi di Medan yang nyerang rumah sakit itu. Iya, nyerang rumah sakit Bandung. Baru lulus. Iya, rumah sakit Bandung tapi di Medan. Iya, saya waktu bacaan kaget juga. Ini peristiwanya kok di Medan. Rumah sakitnya Bandung gitu. Bandung ya. Betty Nurbaiti, benar sekali, saya juga meyakini tambang ilegal itu banyak. Alasannya izin sedang diurus tapi sudah mulai pekerjaan tambangnya tidak sesuai AMDAL. Jadi waktu 20 tahun yang lalu Pak Taufik, lama sekali sudah ya. Kira-kira tahun 2002 ya. Itu saya pernah ditugaskan sebagai wartawan itu ke daerah Banjarmasin. Ngunjungi peti-peti itu. Jadi peti itu penambangan tanpa izin. Singkatannya peti. Itu sudah dari dulu, tapi ya gitu-gitu aja. Dulu ada mafia zaman mafia hukum itu Satgas Mafia Hukum. Zaman SBY enggak ini juga, apalagi sekarang enggak efektif juga. Oke. Kemudian Refli Harun coba undang Kapolri, boleh juga nggak apa-apa, datang apa enggak persoalannya. Soal datang apa enggak, jangan datang lah, kasihan lah. Kita yang kesana aja, kita yang kesana ya kan. Gitu. Kalau dia datang ke sini tiba-tiba ada bawa tip, dia sadap semua. Dibuka semua. Oke. Ganti semua mulai dari jenderal sampai polisi lain. Saya sudah sangat tidak percaya. Sekolah hukum anfaedah di negeri Wakanda cuma urusan duit dan kuasa. Justru sekarang hukum lagi penting-pentingnya. Penting ya. Paling tidak untuk neropong. Betul. Setelah neropong putus asa. Kok nggak ada yang berlaku gitu. Hopeless. Semoga satu persatu kebobrokan aparat zalim segera terungkap. Allahu Akbar. Kepolisian sudah jadi budaya sogok and backing. Mau masuk polus, naik pangkat bayar. Jadi perlu revolusi di kepolisian. Baik jenderal banyak jenderal bermasalah. Soalnya dia bikinnya, saya sengaja bikin polus karena dia menulis polus memang. Kemudian ambruk citra polisi dirusak oleh para jenderal polisi itu sendiri. Kemudian apalagi nih? Hukum itu berlaku pada rakyat oposisi yang tidak punya backing. Kalau kasus Ismail Bolong itu sudah jadi rahasia umum. Para jenderal upeti itu bagi mereka sudah hal biasa. Oke, Pak Taufik silakan tanggapin soal langkah-langkah yang harus dilakukan. Ya, tadi kan ada unsur pidananya sudah ya. Apa yang sebaiknya harus dilakukan? Silakan. Nah, setidaknya untuk menjawab dahaga masyarakat, dan itu pertanyaan itu menurut saya bukannya sekedar kritik, itu tuh sebenarnya harapan, optimisme. Yang namanya obat itu tidak melulu harus manis kan, makanya disebut obat itu kan kadang ada pahitnya juga. Gitu. Nah, inti singkat ceritanya, saya ingin peristiwa ini dirunut kebenarannya ya. Jadi diperiksalah, nanti ada statement, ada pernyataan bahwa itu tidak terbukti dan sebagainya. Silahkan seperti itu. Tapi jangan dipaksa tidak terbukti. Ya, tetapi tetap karena polisi ini tunduknya kan hukum sipil berarti kan hukum acara dan KUHP. Jadi ya diperiksa sebagaimana masyarakat awam. Karena kalau tidak ada kesan polisi ini sakti. Ya, sakti ya, dan selalu begini yang sudah berkembang ini, kalau polisi itu oknum itu ya. Nah, sepertinya itu kan tidak boleh ya, tidak boleh. Jadi karena polisi ini hukumnya hukum sipil dan polisi ini tunduknya pada tertib sipil, ya harus dilakukan penyelidikan ya. Jadi tidak ada oknum, yang ada adalah orang yang bermasalah. Bersalah, tadi ya kan? Hukum menyebutnya subjek, ya kan, subjek, tidak ada ini oknum ya. Karena kalau itu subjek pidana ya mereka harus diperiksa, baru setelah nanti diperiksa ternyata di dalam pemeriksaan tidak ditemukan ya silahkanlah ya. Tetapi saya ingin menggarisbawahi kritikan masyarakat termasuk diskusi kita sore ini
Itu kan karena kita mencintai polisi. Iya. Salah satu bentuk mencintai polisi, orang mulai sadar hukum. Sekecil apapun orang sadar hukum, dan sadar hukum itu harus dimulai dari diri polisi itu sendiri. Bagaimana periksa itu benar apa enggak pernyataannya, ya. Dan Oke. Pak Agus juga punya hak untuk mengatakan, tetapi tetap harus lewat pemeriksaan terlebih dahulu. Jangan direpresi. Iya, jadi nggak boleh Jangan ada ditutup tekanan. begitu saja tanpa proses, Iya, ya kan? dan akhirnya nanti kasusnya bukan Ismail bolong, Iya. Ismail disumpal kan gitu kan. Iya. Nah, Tapi persoalannya begini, ada satu hal. Apa iya ya bisa menyelidiki seorang bintang 3 oleh bawahan, oleh bintang 2 maksimal, Ya, dan penyelidiknya kan sama penyelidiknya kan nggak mungkin Ya. langsung bintang 2. Apa nggak di tim independen untuk mengaudit polisi sekalian? Nanti kita bicara tentang retol ya tadi. itu nanti di retol Oke, aja. oke. Retol. Nanti penyidik itu dikeluarkan dari polisi ya nanti. Oke, biar dahaganya jangan apa namanya harusnya selesai sekarang. Oke. Nanti aja di. Coba kita bicara begini. Ya. Saya berdoa agar Anies jadi presiden 2024 dan nanti Refli Harun jadi Menko Polhukam, Dr. Taufik jadi Jaksa Agung, Profesor Suteki jadi Amin. Ketua MK. Kalau saya itu amin aja itu. Saya yakin orang-orang tersebut akan membuat hukum lebih adil. Kalau itu doa baik dan memang keinginan saya, mimpi saya sih jadi Jaksa Agung. Kalau Jaksa Agung saya reformasi, nggak ada nanti lembaga Nanti retol. nanti Di retol ya. Reformasi total. Ya. Kita akan bicara mengenai KM50. KM50. Ada 3 fenomena yang perlu kita garis bawahi. Karis Stabilo. Ya, stabilo ini Stabilo. ya. Satu nama Acai Ya. Ari Cahyanugroho kalau tidak salah, yang disebut oleh JPU dalam kasus Sambo. Dan sekarang dia sudah diadili kan? Ya, dalam kasus Sambo, Ya. bahwa dia tim CCTV KM50. Ya. Dan dia diminta untuk membereskan CCTV Sambo, CCTV, ya kan? Yang kedua, ditemukannya mobil. Ya. Ya mungkin 1-2 hari ini, Ya. di mana mobilnya itu, wah, pokoknya bannya pecah, bolong dan lain sebagainya. Entah itu bisa menggambarkan adanya tembak menembak atau Seperti ditembakin, apa? kita nggak Iya. ngerti. Kata Habib Rizik, cari dong CCTV-nya, bisa menjelaskan itu. Betul. Yang ketiga adalah soal yang terkait dengan apa tadi? Dengan penyidikan HAM. Oh, Sama oke, sekali ya, Komnas HAM ya, tidak ya, melakukan oke. penyidikan. Pak, tulisan dari Marwan Batubara yang mengatakan bahwa, loh, Komnas HAM ini selama ini belum pernah melakukan penyelidikan. Pemantauan. Ya, itu yang kemarin itu pemantauan. Padahal mereka meyakini ini adalah kejahatan HAM berat karena melibatkan struktur negara. Ya. Ya kan? Pokoknya ada kriteria-kriteria HAM berat itu yang terpenuhi menurut TP3, tim pemantauan peristiwa pembunuhan 6 pengawal HRS. Nah, silakan Pak Taufik mengeksplor ini dengan harapan mungkin siapa tahu tiba-tiba Presiden Jokowi sama bergairahnya dan juga Mahfud MD untuk mengungkap Sambo dan Kanjuruhan. Kalau dari Sambo dia perintahkan berkali-kali sampai 4 atau 6 kali. Kalau Kanjuruhan bahkan bikin tim gabungan independen. Silakan. Tadi kalimat tadi menginspirasi saya. Kata-kata gairah itu membangkitkan saya. Oh, luar Salah biasa. satu yang membuat orang gairah itu kan minum kopi kan Kopi, begitu. ya. Minum kopi. Minum kopi dulu biar kita bergairah. Dan ini bukan kopi pahit, tapi Iya. kopi yang sesungguhnya tidak pakai gula. Tidak pakai gula. Ya, jadi ya susah kalau ngomong sama orang penggemar kopi begini. Ya, kita pertama bahwa ini ada 3 peristiwa ya, dan nanti akan sampai pendapat saya mungkin berbeda dengan kebanyakan. Apakah itu disebut novum atau tidak? Oke. Saya berhak menyampaikan pendapat itu di ruang Ya. ini. Dan bukan Novum Baswedan ya, Iya, Novum. bukan. Ya, Novum Baswedan itu teman seangkatannya Bang Refli, ya, sama-sama UGM, sama-sama tahunnya sama ya. Oh, enggak dong. Duluan. Loh, Novum Baswedan itu mantan penyidik KPK. Oh iya. saya ke gubernur DKI ini. Oke, Nggak silakan. apa-apa, silakan. canda-canda dikit nggak Iya. apa-apa. Dia yang pertama bahwa di dalam dakwaan JPU ya, jadi dalam dakwaan JPU berarti ini kan sudah diungkap di depan persidangan. Nah, di situ ada 3 hal yang disampaikan tentang Acai ya. Acai ini bagian dari Satgasus yang diperintahkan yang pada saat itu komandannya adalah Sembu ya. Iya. Ya, dia diperintahkan untuk mengamankan CCTV dalam tanda petik mengamankan. Iya. Ya, padahal mestinya kalau penyidikan itu bukan mengamankan, CCTV ini dianalisa. Ini ya sebagai pendukung begitu. Lalu kemudian yang kedua ada temuan baru, ya ini adalah adanya mobil yang
6 laskar. Ya, mobil yang menewaskan 6 laskar ya. Chevrolet Spin. Chevrolet Spin yang di situ ada tembakan di ban dan seluruhnya, pokoknya wujudnya seperti itu ya. Kemudian yang ketiga ada narasi yang disampaikan oleh Bang Marwan Batubara bahwa sebenarnya di dalam peristiwa KM 50 ini Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang notabene diwenangi undang-undang memiliki hak penyelidikan ini ternyata tidak melaksanakan itu. Ya, dia hanya memantau ya. Nah, jadi lebih cermat. Kalau memantau lebih cermat Kang Edi Mulyadi lah. Iya, karena dia langsung ya. Iya, karena dia langsung sampai itu digusurnya rest area. Iya. Nah, pertama kita melihat bahwa di situ ditemukannya fakta baru bahwa kita nyambung akhirnya yang dulu kita pernah ungkap di sini tentang Satgasus. Iya. Satgasus itu di dalamnya tentu ada yang namanya Tito Karnavian karena dibentuk di awal-awal dia jadi Kapolri. Nah, saya ingin sampaikan kenapa KM 50 harus direaktualisasi, diangkat kembali, diaktualkan kembali karena memang ada satu proses penyidikan yang tidak sampai ya. Nah, kalau ini nanti dilakukan satu penyidikan, saya tidak menyebut ini penyidikan ulang, Bang Refli, karena kalau penyidikan ulang ini kan tidak dikenal di Indonesia. Kan ini sudah lewat pengadilan. Apapun sejelek apapun mungkin hakimnya, sejelek apapun jaksa, ketika itu putusan pengadilan, upayanya juga dengan upaya-upaya pengadilan juga, misalkan banding, kasasi, PK dan sebagainya. Nah, saya melihat bahwa di dalam peristiwa ini kalau kita ingin KM 50 ini terutama adalah FPI dan Muslimin serta bangsa Indonesia yang cinta tegaknya hukum, saya tidak bicara keadilan, tegaknya hukum dulu. Ini kan penyidikannya kan amburadul ini. Nah, saya meyakini bahwa pelakunya bukan 2 orang itu. Kalau kita lihat, atau paling tidak masih ada pelaku yang lain. Kalau kita lihat proses hukum acara pidananya pun kan tidak logis. Bagaimana mungkin sebuah peristiwa yang ancaman pidananya 15 tahun karena pembunuhan, 338 itu kan pembunuhan ya. Kenapa itu tidak pernah ditahan sama sekali? Tidak pernah ditahan sama sekali. Bahkan 1 hari pun. Iya, 1 hari pun. Kemudian yang kedua, dia tidak pernah dinonaktifkan dari jabatannya. Jadi ketika seseorang menjadi tersangka, terdakwa, tidak pernah diadili sama sekali. Dan yang ketiga, di depan persidangan justru mereka ini tidak pernah dinonaktifkan. Tersangka, terdakwa tidak pernah tidak dinonaktifkan. Dan akhirnya putusannya dia terbukti tidak bersalah. Nah, seperti sudah diatur kayaknya sepertinya. Nah, kalau ini hukumnya benar ya, dia minta rehabilitasi dong. Negara harus mengganti rugi karena menyebabkan 2 orang polisi ini diadili lepas dari ditahan atau tidak, ternyata putusannya hakim menyatakan dia tidak bersalah. Negara memberi ganti rugi dan merehabilitasi, mengembalikan seperti kedudukan semula. Kan kalau saya bilang ini bandarnya kan rugi 2 kali, sudah keluarganya jadi korban. Nah, sekarang malah negara bisa kedua orang polisi ini bisa menuntut kepada korban kan begitu, karena ternyata dia tidak bukan pelakunya kan begitu. Justru dari peristiwa ini adanya temuan baru, saya menyebut bukan novum. Karena sudah lewat proses persidangan. Novum itu ketika di dalam persidangan hal-hal yang belum dibuktikan, dan novum itu hanya salah satu karena dan novum itu diperlakukan hanya untuk 2 orang itu aja. Dan itu prosesnya PK ke Mahkamah Agung dan dalam sistem peradilan pidana kita ada kelemahannya kalau novum. Yang bisa mengajukan novum itu kan cuma 2. Kalau bukan jaksa adalah siapa ini namanya terdakwa, terpidana. Jadi kalau kita bicara novum dengan 3 temuan tadi, satu adanya sebutan dalam dakwaan adanya nama Acai tadi, kemudian ditemukannya mobil Chevrolet Spin dan yang ketiga pernyataan dari Marwan Batubara bahwa Komnas HAM ini belum melakukan apa-apa, baru memantau begitu. Nah, saya tidak setuju kalau itu dilakukan peninjauan kembali. Nah, peninjauan kembali itu kan unsurnya novum itu hanya salah satu unsur sebenarnya. Yang lain itu kelalaian hakim pun bisa menjadikan kesesatan. Bisa menjadikan. Tapi itu menurut saya kalau dalam sistem peradilan pidana kita susah karena itu aktornya adalah jaksa. Jaksa, aktornya adalah jaksa. Nah, lalu apa yang memungkinkan
yang memungkinkan dilakukannya penyidikan baru ya, atas ditemukan fakta itu. Iya, maksudnya penyidikan terhadap KM 50 tapi dengan bukti baru dan mungkin dengan tersangka baru, bukan tersangka yang sama. Ya, maka saya mengatakan bukan penyidikan ulang. Kalau penyidikan ulang akan berlaku asas nebis in idem. Orang yang sudah diperiksa diadili apalagi sudah inkrah tidak boleh diadili kedua kali. Jadi yang lebih tepat ada penyidikan baru dengan alat bukti baru. Dulu yang namanya dan kemungkinan mensasar tersangka baru gitu. Tersangka bisa jadi nanti yang menyembunyikan siapa itu CCTV. Bisa jadi yang memerintahkan menyembunyikan CCTV. Land Cruiser hitam. Yang punya Land Cruiser. Jadi saya lebih setuju negara ini melakukan penyelidikan dan penyidikan. Kalau sekarang sudah penyidikan karena sudah ada buktinya, sudah ada peristiwanya, tidak perlu penyelidikan. Jadi perlu dilakukan penyidikan baru untuk menemukan dengan bukti baru dengan tersangka baru. Dan saya meyakini pelakunya bukan dua. Kenapa? Logika berpikir saya seperti itu. Membunuh seorang Joshua saja melibatkan puluhan bahkan ratusan anggota polisi diperiksa. Masa 6 orang yang nyata-nyata memang dibunuh oleh polisi, tersangkanya hanya 3 yang satu pun meninggal. Absurd, tidak jelas apakah dia tersangka benar atau tidak. Pokoknya udah meninggal begitu aja. Dan kecelakaan tunggal. Yang pasti di depan persidangan kan hanya 2. Jadi ini perlu dilakukannya bukan penyelidikan karena buktinya sudah ada kok. Kalau buktinya ada, peristiwanya ada, korbannya ada. Jadi sudah lengkap. Subjek hukumnya ada, perbuatan pidananya ada, perbuatan pidananya itu melawan hukum dan korbannya ada. Jadi sudah 4 unsur-unsur pidananya lengkap. Tinggal mencari menemukan tersangkanya. Kalau pertanyaan disampaikan ke saya akan posisikan orang yang mengambil CCTV itu atau DVR itu sebagai tersangka. Iya, dia bukan hanya obstruction of justice, dia bisa bukan sekedar menghalang-halangi penyidikan, tapi dia menghilangkan barang bukti. Nah, oleh karena itu tentu ada satu pertanyaan nanti di online. Bagaimana? Apakah mungkin dilakukan penyidikan baru? Kalau itu kehendak negara, politik hukum negara, jawab saya mungkin. Lalu bagaimana? Apakah pelakunya? Apakah timnya polisi? Tidak. Jangan polisi. Harus ada tim independen. Komnas HAM itu. Iya. Karena dalam proses penyelidikan Komnas HAM, Karena kalau mau diarahkan kepada HAM berat, maka memang penyelidikan jadinya. Kan beda. Tadi kan pidana biasa. Iya, pidana biasa. Nah, penyelidikan itu bisa pakai penyelidik independen. Nanti di Kejaksaan Agung bisa pakai penyidik independen gitu. Maksud saya begini, kalau ini peristiwa pidananya belum sampai kejahatan HAM-nya, kan perlu dilakukan penyidikan, penyidikan baru, karena ini temuan baru. Nah, terhadap Komnas HAM dia harus melakukan proses penyelidikan, karena dia memang punya wewenang untuk menentukan apakah ini layak untuk dibawa ke pengadilan HAM. Dan kalau lihat proses persidangan yang tidak objektif, tersangkanya meninggal dulu dia sedang proses polisi, penyidikan tidak pernah ditahan, bahkan sampai dia divonis pun belum pernah mencicipi 1 hari di rumah tahanan dan tidak pernah dicopot jabatan aktifnya sebagai polisi, maka dalam penyelidikan ini harus melibatkan penyelidik independen supaya kejahatan HAM beratnya terbongkar. Jadi ada 2, satu penyidikan biasa karena kejahatan pembunuhan, kedua penyelidikan oleh Komnas HAM karena ini kejahatan diduga kejahatan hak asasi manusia. Ada dugaan kejahatan HAM yang dilakukan oleh negara. HAM berat HAM berat. Jadi harus ada penyelidiknya ini penyelidik independen. Saya pikir itu mekanisme yang bisa dilakukan. Ada Jadi sekali lagi saudara sekalian, tidak tepat apa yang dikatakan oleh Kapolri sebagai novum. Tidak bisa. Novum itu hanya berlaku untuk 2 terpidana yang sudah dibebaskan, yaitu Yusmin Ohorela dan Fikri Ramadan. Tapi kalau ada diduga ada tersangka lain yang belum diproses, yaitu namanya penyidikan baru. Tapi kalau diduga ini adalah pelanggaran HAM berat, maka penyelidikan juga oleh Komnas HAM. Jadi nggak apa-apa mereka berjalan bersama. Nanti dilihat ujungnya bagaimana dalam proses penuntutannya kan. Oke, sobat era sekalian, coba kita bacakan komentar sobat era terkait dengan ini ya. Luar biasa, kita ras ya. Oke, seperti apa yang saya sampaikan ke Bang RH saat abang tanya apakah bisa mengungkap kasus KM50. Saat kita bahas kasus Sambo, saya jawab wallahu alam bisawab. Semoga Bang Taufik ada novum baru. Sudah kita jelaskan tadi ya. Bukan novum baru, tapi penyidikan baru dan
penyelidikan oleh Komnas HAM. Hadir nyimak, ini saya ambil bikin kue bolu kukus luar biasa. Ungkap, ayo ungkap biar semua terang benerang. Ayo ungkap. Kadrun so intelek padahal kaum rebahan. Nggak becus kerja, luar biasa ya Dimas Angga. Pokoknya kalau pendukung pemerintahan tuh nggak ada narasinya. Iya, nggak ada tujuannya ke siapa, nggak jelas gitu. Jelas ya. Nyimak bang, buzzer RP dicuekin aja, tangkap pelakunya, ingkap terus KM50, bilang ungkap, bilang ingkap. Mungkin sambil makan bolu. Saya baca apa adanya. Busuknya penegak hukum cermin busuknya pemerintah. Henry juga masuk orang paling bertanggung jawab atas kasus KM50. Nggak tahu Henry siapa ini. Awas, saya tahu Henry apa, tapi karena dia nggak lengkap, saya nggak mau menduga. Karena ya, Henry ada nama pengacara, ada nama yang bukan pengacara. Awas, ada buzzer RP. Pada akhirnya orang yang terbuka hatinya nggak akan ikut-ikutan membenci FPI, insya Allah ya. Insya Allah. Karena dia adalah bagian dari warga negara juga. Iya, cuekin aja, biarin percuma debat sama orang bodoh. Apa maksudnya ini? Kemudian FPI top markot apa lagi nih? Top markot. Semoga 6 syuhada pengawal HRS diampuni dosa-dosanya dan ditempatkan di surganya Allah. Amin, ya rabbal alamin. Amin. Ya. Paling tidak di tempat yang paling mulia di alam barzah ya. Memang harus dilakukan reaktualisasi KM50 Bang Era dan Bang Taufik, tapi jangan pakai K ya, Taufik pakai Ki ya. Itu ada penjelasan tentang pelanggaran HAM yang terjadi pada KM50 tersebut. Kok pelaku tidak dihukum padahal jelas sudah ada 6 orang korban. Sebenarnya tujuan itu polisi mengikuti Habib Rizik dan keluarganya. Apa tersangka? Bukan sehingga mengejar tengah malam. Ingat saja kalian yang terlibat kalau di dunia belum sempat diadili, di akhirat pasti. Ya ini memang ini sudah kontroversi. Iya. Ini orang belum tersangka. Saksi juga kagak. Saksi juga belum dipanggil tapi sudah mengatakan dia akan datang. Ini kan Habib Rizik. Tapi tiba-tiba yang 6 orang itu apa perannya itu? Dia bukan siapa-siapa. Iya, oke. Silakan Pak Taufik. Jadi kita rumuskan kembali. Saya mungkin berbeda dengan rekan-rekan pengacara dan juga Pak Kapolri. Pak Kapolri ini bukan novum. Kalau novum berarti yang diuntungkan kedua orang itu ya. Tetapi kalau kita ingin mengembalikan harkat dan martabat, hak asasi manusia dan keadilan, maka dilakukan 2 upaya. Terhadap pidananya biasa, kejahatan biasanya dilakukan dengan penyidikan baru. Karena tidak perlu penyelidikan, sudah jelas kok. Periksa-periksa orang-orang itu yang dulu menyembunyikan DRV atau CCTV ya, orang-orang yang ikut nimbain mobil ya, kemudian mobilnya sendiri kan juga bisa dijadikan bukti ya. Ya, barang bukti. Barang bukti ya bisa barbuk bisa dijadikan barbuk ya. Kemudian terhadap kalau ini masuk extraordinary crime, human dignity, atau crime against humanity, kejahatan terhadap kemanusiaan, maka Komnas HAM yang dulu seperti yang saya sangat salut sama Bang Marwan Batubara, ini insya Allah juga dengar ini ya, dilakukan penyelidikan karena sepanjang peristiwa KM50 heboh ini Komnas HAM hanya seperti pegang teropong dari jarak jauh. Dia tidak menggunakan fungsinya. Dia bisa melakukan penyelidikan. Nah, persoalannya kalau ada resistensi atau tekanan rasa takut, ya harus menggandeng penyelidik independen gitu ya. Nah, kalau penyelidik independen saya sudah punya deskripsinya siapa, wakil dari keluarga korban. Oke. Ada unsur polisinya, ada unsur masyarakat yang tidak ada kaitannya dengan peristiwa tersebut. Nah, karena ini proses penyelidikan ya. Penyelidikan. Ya. Jadi itu boleh ya. Dan menurut saya kembali tadi kan belum disebut tetangga saya satu kecamatan Pak Jokowi. Nah, kalau Pak Jokowi menginginkan sebagaimana kan juruhan dia 4 kali perintahkan Pak Sigit. Nah, sekarang kita lihat itikat baik Pak Jokowi ya, perintahkan itu dilakukan satu penyidikan baru dengan barbuk baru dengan saksi-saksi baru, ditambah penyelidikan terhadap kejahatan kemanusiaan dengan melibatkan Komnas HAM dan tim penyelidik independen, wakil keluarga, akademisi, dan tentu juga ada unsur polisinya. Begitu ya. Ya, saudara sekalian, itu tadi ya, sekali lagi bahwa 2 jalan. Polisi silakan mengadakan penyidikan untuk menentukan mencari tersangka barunya. Ya. Kemudian Komnas HAM lakukan penyelidikan karena ini diduga pelanggaran HAM berat. Perkara nanti temuannya apa itu soal lain, tapi lakukan yang pro justisia, bukan pemantauan ya, karena pro justisia itu yang belum pernah dilakukan. Jadi kita bicara mengenai reformasi di tubuh polisi. Tapi
kan reformasi itu sebuah proposisi yang kita subjektif. Iya. Kita yang objektif dulu lah. Ya, ya. Pak Taufik, dalam 3 bulan terakhir ini banyak sekali masalah kepolisian. Iya. Mulai yang paling spektakuler kasus Sambo. Sambo belum selesai, Sambo, judi online. Ya, judi online ditangkapnya Jenderal Bintang 2. Iya, konsorsium 303. Iya, iya. Tiba-tiba ada kasus Kanjuruhan. Iya. Tiba-tiba obstruction of justice sebelumnya. Iya. Tiba-tiba penyerangan rumah sakit Medan. Sebelum itu jangan lupa. Sebelumnya Teddy Minahasa. Iya, Teddy Minahasa juga. Menjual barbuk. Iya, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Iya. Dan terakhir ini Bolong sama rumah sakit diserang. Iya. Ya. Ini makin menunjukkan kok seperti ada yang salah dengan polisi ini. Iya. Nah, kesalahan ini saya menengarai ya kan, boleh dong, masa saya cuma bertanya doang ya kan? Menengarai 2 hal. Boleh menganalisa lah. 1, pendidikan kepolisian, karena saya melihat jangan-jangan demilitarisasi nggak terjadi. Padahal kan mau dipisahkan TNI Polri itu biar watak militernya hilang. Tapi tidak terjelma dengan sistem struktur kepangkatan dan lain sebagainya. Kedua, ini tadi struktur Polri itu tidak menggambarkan dia sebagai perlindung dan pengayom masyarakat, tapi seperti institusi yang merupakan pesaing TNI. Silakan Pak Taufik ambil bagian ini seluas-luasnya. Ya, terima kasih ya. Ini terus terang saya sangat bergairah berbicara tentang polisi ini, dan kalau saya melihat perbincangan apakah itu di media sosial, apakah di media televisi atau perbincangan di warung kopi, sebenarnya itu menunjukkan antusias masyarakat supaya polisi itu baik ya. Jadi meskipun harus diungkap dari hal yang jelek, memang mengungkap kebaikan dimulai dari yang jelek dulu kan begitu. Iya. Biar sadar kita semua. Iya, kan. biar sadar. Jadi sebenarnya ini bentuk kecintaan kepada kepolisian. Nah, tadi ada satu prolog yang menarik yang diawali proses rekrutmen ya. Kemudian ada di situ watak-watak militer yang masih melekat di kepolisian. Saya harus memulai perbincangan ini dengan menyebut Pak Presiden B.J. Habibie ya. Per 1 April 1999 dia mengeluarkan kepolisian itu dari ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dijadikanlah kemudian polisi, lalu supaya profesional, lebih profesional, ABRI menjadi Tentara Nasional Indonesia. Ya, sebelumnya ada TAP MPR juga. TAP MPR lalu ditindaklanjuti dengan undang-undang juga ada. Iya. Nah, yang ingin saya sampaikan, mungkin masyarakat juga harus berhak tahu sejarahnya. Kenapa di satu sisi ada desipilisasi, demilitarisasi ya, tetapi watak dan sikap serta strukturnya itu masih struktur militer. Nah, pertama kan waktu itu masih sebutannya Kodak, Komando Daerah Kepolisian. Kalau Kodam Komando Daerah Militer. Ini Kodak Metro yang terkenal. Ada Kodak Metro 77 saat itu. Komdak. Iya. Waktu itu Komando Daerah Kepolisian. Iya, Komando Daerah Kepolisian. Kan terkenal tuh kalau Metro itu kan Komdak. Nah, saya ingin soroti kalau ada satu hal yang tidak dicermati oleh masyarakat, di situ ada Brimob. Brimob itu dulu pasukan tentara yang diturunkan di dalam upaya pembebasan Papua, maka disusupkanlah tentara-tentara itu berpakaian sipil menjadi polisi begitu loh. Nah, tetapi karena watak-watak tadi Pak Habibie itu kan menginginkan supaya polisi itu sejajar dengan polisi-polisi modern di dunia manapun ya. Nah, tetapi faktanya kita lihat dulu strukturnya polisi ya. Masih ada pangkat-pangkat yang menurut saya bukan pangkat polisi. Bagus sih, dari pertama itu ada Barada, ada brigadir, ya, kemudian ada sirsan lah ya, sebutannya pengganti brigadir kan sirsan kan begitu. Kemudian ada di situ sebutan-sebutan yang sangat sipil sekali. Misalkan Inspektur 1, Inspektur 2, kemudian Ajun Komisaris Polisi. Ini mengingatkan pada Suparman, AKP yang ikut terlibat penemuan lubang buaya pada saat itu. Nah, ini kan sudah sipil, tetapi perilaku itu ternyata tidak sejajar. Buktinya tidak sejajar apa? Masih ada sebutan komandan. Padahal sebutannya kan sebenarnya Kepala Kepolisian Sektor, Kapolsek, bukan komandan. Jadi secara administrasi sebutannya sudah sipil, tapi perilakunya masih militer. Harusnya tidak ada sebutan komandan. Kalau saya menyebut Pak Kapolda ya Bapak Kepala Kepolisian gitu, bukan Bapak komandan gitu loh. Apalagi siap jenderal. Ungkapan-ungkapan seperti itu harusnya dihapuskan. Kemudian yang kedua, sampai dengan titik pangkat jenderal itu menjadi tentara ya. Yang tidak berubah kan hanya
ini komisaris yang berubah kan hanya komisaris jenderal, tapi brigadir jenderal ini kan tetap jabatan tentara. Sama inspektur jenderal. Iya, sama inspektur jenderal. Nah, mestinya menurut saya kalau namanya reformasi total, sebutan-sebutan jenderal ini sudah tidak ada seharusnya. Ya, jadi mungkin pangkat tertinggi dengan komisaris besar dan seterusnya, ya. Lalu pertama, yang kedua itu, kalau itu memang kita menginginkan demilitarisasi, tidak ada lagi sebutan komandan, Pak Ketua. Nah, lalu di mana Brimob? Brimob ini unik, dia sipil organisasinya polisi tapi disiplinnya tentara. Jadi di polisi ini kalau sipil nggak ada ankum, nggak ada ankum, adanya inspektorat. Kalau kita PNS kita salah, inspektorat daerah diperiksa, inspektorat wilayah, kan begitu. Nah, ankum itu atasan yang berhak menghukum itu hanya dikenal di dunia tentara. Kalau ankum itu memang diperbolehkan, Bang Refli dan semua yang nonton di channel ini, tentara itu menempeleng itu boleh, itu disiplin tentara. Jadi tentara saya mau pakai bahasa Jawa, gajul, nendang gitu ya. Gajul itu begajul. Beda lagi. Kalau bahasa Jawa gajul itu pakai kaki tapi yang depan. Gitu. Nah, nendang itu diperbolehkan di dunia militer karena itu memang perilaku militer. Kalau polisi nggak boleh. Jadi menghukum. Dulu kan ada yang Kapolres mana itu mukul apa? Marah-marah gara-gara waktu itu online dia telat gitu. Dia petugas. Begitu diviralkan malah yang minta maaf yang dipukul. Jadi sebenarnya pangkatnya sudah pangkat sipil, perilaku peradabannya masih militer, itu yang tidak benar. Pangkat sipil sampai kombes ya. Iya, karena udah masih pakai jenderal-jenderal juga soalnya. Iya, karena masih pakai nama jenderal itu masih militer. Jadi kalau kita lihat misalkan kita film Hollywood itu kan tidak pernah menemukan jenderal polisi kan gitu, ya. Paling apa di itu sebutannya kapten gitu, sergeant kan gitu, sersan kan begitu. Misalkan Die Hard itu misalkan inspektur gitu. Iya, inspektur itu aja, tapi jangan tambahin Vijay ya. Vijay jangan. Tidak ada inspektur Vijay. Jadi mestinya kalau tubuhnya itu sipil, otaknya juga sipil, hatinya sipil, budaya dan peradabannya juga peradaban sipil. Ini masih militer semua, dan lebih konyol lagi ketika polisi tadi Brimob ada pakaian-pakaian yang mirip-mirip tentara. Nah, kalau memang kembali yang ngeri juga tuh ada Densus. Iya, kalau memang dan kita sepakat ya, kalau namanya polisi kembali tugasnya kan 4, 1 melindungi mengayomi masyarakat, menjaga ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan membuat nyaman masyarakat. Pelayanan, fungsi pelayanan administrasi. Nah, saya sepakat. Nah, oleh karena itu, kalau memang fungsinya 4 tersebut sudah seyogianya perilakunya juga perilaku sipil. Jadi nggak perlu pakai seragam-seragam. Seperti itu. Lalu bagaimana dengan disiplin yang masih ada sebutan komandan, kemudian ankum dihapuskan? Kalau memang mereka pakai ankum, Brimob ini dimasukkan tentara. Jadi Brimob tidak lagi berada di posisi ABRI. Karena jangan lupa adanya Densus, Satgasus, itu semua berawalnya dari Brigade Mobil. Dan Brigade Mobil dalam peristiwa pendudukan Papua, merebut Papua dari Belanda itu tentara yang dipakai pakaian sipil supaya dia bisa beradaptasi dengan masyarakat, tapi dia dipersenjatai. Itu sejarahnya yang harus mesti diungkap dulu. Nah, sekarang kita berbicara, tadi kan sudah disebutkan dalam catatannya Bang Refli dari peristiwa Sambo, ya. Kemudian peristiwa Teddy Minahasa, peristiwa Ismail Bolong, peristiwa Kanjuruhan. Ini kan sangat militeristik sekali. Tidak dikenal di dunia manapun yang namanya polisi datang ke lapangan membawa yang namanya pelontar gas air mata yang mematikan. Karena pelontar gas air mata itu ada 2, yang membubarkan dan mematikan. Ini yang mematikan begitu. Ya. Oleh karena itu tuntutan yang terakhir karena tadi ada reformasi total, retol ya, supaya tidak menghegemoni, lembaga penyidikan ini dikeluarkan dari tubuh polisi. Jadi penyidikan nanti berhimpun, kan ada PPNS. Undang-undang itu bunyinya seperti itu. KUHP itu menyebut penyidik pegawai negeri sipil, berarti kan ada penyidik di luar polisi. Oleh karena itu nanti disatukan penyidik KPK, masukkan jadi 1, penyidik kelautan jadikan 1, penyidik angkatan laut jadi 1, penyidik tentara dijadikan 1. Kita bikin lembaga baru, Departemen Penyidikan, Kementerian Penyidikan. Iya, setara dengan menteri, apapun namanya Bang Refli. Tapi itu badan ya jadi secara dengan menteri. Jadi nanti tidak ada
satu institusi yang menghegemoni. Jadi orang mau disidik ya disidiknya lembaga penyidikan itu, tugasnya cuma nangkep aja. Nah ini sekarang persoalannya, saya sangat bergairah ya karena kalau bicara tentang retol ya. Dan ini persoalannya sekarang polisi itu kan menghegemoni. Polisi di satu sisi menjadi penyelidik, investigator, dia juga penyidik, dia menjadi jaksa sekaligus hakim. Ya bisa kita buktikan ketika menangani satu perkara mengatakan ini bersalah tidak bersalah. Ini ditahan tidak ditahan. Itu kan sebenarnya wewenang hakim. Dia sudah mengambil alih semua, ya kan? Nah, oleh karena itu fase-fase ini tidak akan pernah selesai. Mohon maaf kalau itu hanya sebatas pada pernyataan bahwa silahkan masyarakat ungkap. Tugas Pak siapa ini Jenderal Listio Sigit Prabowo ini bagus, tetapi tidak cukup. Oleh karena itu supaya reformasi total ini terjadi perlu dibentuk tim independen yang menata polisi dan salah satu kuncinya, kata kuncinya lembaga penyidikan ini dikeluarkan dari tubuh kepolisian. Jadi nanti kepolisian itu ada lembaga penyidikan khusus, gabung dengan penyidikan yang lainnya. Betul. Lalu fungsi yang lainnya, misalnya fungsi penyelidikan? Ya tadi kan polisi kan punya fungsi pelayanan kan, fungsi sosialnya lebih ditonjolkan. Jadi polisi tetap ada sekuat krem ada, tapi tugasnya nangkep penjahat saja. Bukan dia nangkep penjahat, bukan dia menyidik, dia kan sudah menahan, menangkap itu kan menyidik. Nah dia nangkap aja, nanti diserahkan lembaga penyidikan ini. Jadi dia itu betul-betul, ya itu aja. Pokoknya dia muter-muter di masyarakat. Betul. Ya kan? Jadi dia sosialisasi. Ya, memang polisi modern harus seperti itu. Dan kedepannya polisi modern itu nggak bawa senjata. Kalau Bobby di Inggris kan tidak bawa senjata, ya kan? Tapi itu ya, ketika ada bilang nggak bawa senjata itu, sama buzzer itu malah diketawa-ketawain. Ya. Dan jadi saya menginginkannya seperti itu. Mungkin pernyataan saya ini dianggap aneh karena habit kita, keseharian kita melihat polisi itu berwajah militer, ya kan? Bahkan yang terjadi ini kan kita nggak perlu kita tutupin, Pak Kapolda aja bisa menghentikan mobilnya tentara karena dianggap menghalangi. Ini kan udah salah. Karena hukumnya beda. Tentara itu tunduknya hukum KUH militer. Ya, ini orang sipil bisa mengatur-atur tentara. Besok tidak akan terjadi seperti itu. Ya, memang mungkin pernyataan saya ini menakutkan ya, tetapi sebenarnya tidak masalah. Nanti menghidupkan kembali Polwil, Polres yang besar dipecah lagi, karena memang tugasnya lebih banyak kepada kemasyarakatan, menjaga keamanan ketertiban masyarakat, menjaga negara ini sebenarnya domainnya tentara. Jadi kembali tadi ada pertanyaan tentang Densus itu harusnya tentara. Jadi sebenarnya ada kesalahan konsep di Undang-Undang Dasar 45 menurut saya. Ketika membagi keamanan dan pertahanan. Jadi keamanan itu polisi, pertahanan itu tentara, itu nggak benar. Jadi sebenarnya karena dalam Undang-Undang Dasar 45 itu kan ada fraksi TNI Polri itu dia kayak bagi kafling. Padahal fungsinya berbeda. Sebenarnya bukan state security, bukan keamanan negara, tapi human security. Human security. Jadi sebenarnya keamanan manusia. Iya, keamanan manusia. Begitu. Nah, state security sama state defense itu tugas tentara. Iya, betul. Jadi negara tentara itu ya dia pertahanan dan keamanan. Iya. Jadi udah benar tuh Menhankam Pangap dulu kan. Iya, sebenarnya. betul. Tapi yang benar dulu. TNI harusnya. Minus polisi. Polisi, ya. Jadi nanti lalu polisi perlu nggak polisi lagi kayak ada Mabes gitu-gitu? Otomatis tidak ada lagi, dan polisi itu menyesuaikan Bang Refli. Polisi Bali karakternya beda dengan polisi Jawa. Polisi Papua beda. Bagaimana kelembagaan kepolisian? Nah, jadi tidak perlu lagi satu kesatuan nasional atau gimana? Tidak ada. Jadi kepolisian itu tetap ada. Kepolisian di sejarah manapun harus ada, karena dia perusahaan utamanya dengan masyarakat, dengan ketertiban, melindungi masyarakat. Dan ini sebenarnya lebih banyak kepada mensipilisasi ya, bukan sipilis ya, mensipilkan polisi itu. Artinya kalau namanya civil society yang sering kita gemborkan itu berarti kan kekuatan masyarakat. Bagaimana kalau nanti ada kejahatan transnasional, ada kejahatan terhadap apa? Sebelumnya strukturnya dulu. Oke. Jadi kalau kita bicara struktur, jadi nanti di daerah ini tidak ada lagi Polda, yang ada itu Polwil ya. Polwil itu setingkat apa? Kepolisian wilayah itu kalau di masa Belanda namanya karesidenan. Kan secara faktualnya kita plat nomor pun masih seperti itu kan. Kalau barangkali wilayah itu provinsi ya mungkin ya. Iya, seperti itu. Nanti Polwil. Nanti dia membawahi Polres. Membawahi Polres, membawahi Polsek.
Ya, pokoknya seperti itulah strukturnya. Iya. Tapi Polwil itu tidak ke nasional. Tidak, hierarkinya tidak ke nasional. Jadi kebutuhannya berdasarkan Daerah kebutuhan masing-masing. daerah masing-masing. Karena kebutuhan polisi di Flores atau Nusa Tenggara Timur Dia tentu bertanggung jawab kepada siapa nanti? Kenapa? Bertanggung Dia bertanggung jawab kepada gubernur. Jadi kepada kepala daerah. Kepala daerah, benar. Oke. Ya. Oke. Dan itu di satu sisi juga tidak akan membebani negara gitu. Lambat laun kan itu karena namanya sipil ya, lebih-lebih di KUHP juga menyebut PPNS. Iya. Nah, artinya ide saya ini sebenarnya bukan ide yang revolusioner, hanya disampaikan aja di hari-hari di mana ketika Dan jangan takut polisi-polisi yang profesional itu masuk pada lembaga penyidikan tadi. Iya, polisi-polisi yang bagus masuk lembaga penyidikan. Iya. Ini sebenarnya kan cita-cita awalnya KPK itu kan seperti itu. Iya, Kenapa ada komisi pemberantasan korupsi kan dulu yang saya masih kenal beberapa polisi yang bagus itu berkeinginan jadi penyidik KPK, bangga gitu loh. Iya. Itu harus dibangun seperti itu. Ya, jadi jadi betul-betul ya yang profesional itu ya jadi penyidik. Betul, jadi penyidik begitu. Oke. Nah, jadi mereka melakukan tugas-tugas sipil sehari-hari, melindungi, mengayomi pelayanan masyarakat, Kamtibmas dan lain sebagainya. Ya, jadi tapi mereka dibekali tentu dengan bela diri dengan apa untuk menangkap ya, bukan membunuh. Iya, menangkap ya. Kalau misalnya ada kejahatan, mereka menangkap dan kemudian diserahkan kepada lembaga penyidikan tersebut. Lembaga penyidikan yang akan menentukan ditahan, tidak ditahan dan lain sebagainya. Oke. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau ada kejahatan khusus yang pelakunya bersenjata? Nah, ini satu pertanyaan menarik. Ada yang namanya squad crime. Squad crime. Memang dia unit khusus. Tujuannya bukan squad lama ya, bukan ya. Ternyata Kuat Ma'ruf ternyata bukan squad ternyata. Jadi ada squad crime yang memang tugasnya memerangi kejahatan. Jadi tidak semua polisi di masa depan itu punya pistol. Tidak semua polisi di masa depan itu punya kewenangan untuk menangkap dan seterusnya. Squad crime inilah nanti mereka yang akan mendampingi kalau ada kejahatan-kejahatan yang sifatnya luar biasa, kejahatan-kejahatan yang masif yang harus ditangani. Jadi dan di mana pertanyaannya keberadaannya adalah di pusat. Dan menurut saya gagasan ini bukan gagasan yang baru. Kalau Bang Refli kan pernah tinggal di Amerika kan, pelajar di Amerika. Mereka polisi yang bertugas seperti itu kan hanya dikenal di FBI kan gitu. Saya waktu di Notre Dame itu malah ada polisi yang belongs to Notre Dame ya University. Jadi polisi itu bekerja di universitas. Jadi universitas itu. Jadi dia itu sebenarnya gini. Kenapa polisi itu bisa menangkap? Karena dia diberikan kewenangan oleh hukum. Betul. Dan dia itu bisa di-hire oleh universitas. Jadi dia universitas yang kemudian barangkali dengan kewilayahan itu ada syarat-syarat khusus dan lain sebagainya. Tapi mereka kerjanya di universitas. Betul. Gitu. Dan itu sebenarnya di Indonesia sudah bukan hal baru ya. Polisi yang dikaryakan di perusahaan-perusahaan itu sebenarnya ada juga begitu. Dan giliran yang basah mau gitu. Mau begitu. Jadi artinya sebenarnya pola model-model polisi sipil ini sudah ada di negara lain gitu loh. Artinya bukan barang baru dan memang ini seperti sebuah revolusi. Namanya juga revolusi total. Yang salah satunya tujuan utama saya melakukan melempar ide ini kan satu lebih kepada tadi bahwa 1 April 1999 benar-benar polisi ini menjadi sipil, tertib sipil melayani masyarakat ya, dan nanti mereka mengidentifikasi termasuk dalam tanda petik mengelola keamanan lingkungan misalkan seperti PAUGA dan sebagainya. Kemudian mengajari, jadi polisi lebih profesional mengajari tukang parkir yang benar itu kayak apa. Ya, apa bedanya parkir, apa bedanya titipan misalnya seperti itu. Nah, pola-pola seperti ini kan bagus. Mereka kemudian mereka akan bekerja sama karena mereka sipil. Mereka nanti akan belajar juga bagaimana mengatur lalu lintas yang benar gitu kan. Nah, sekarang ini kan semua terhegemoni oleh polisi dan itu justru saya membebani. Membayangkan ya dengan kejadian Sambo itu. Iya. Kok seorang Sambo ya punya ajudan sampai berapa biji itu? 8 Padahal seorang menteri aja ajudan cuma satu. Iya. Ini seorang bintang 2 kok lalu istrinya punya ajudan juga, punya driver juga. Banyak sekali negara membiayakan. Sangat boros. Makanya kalau nanti polisi itu tidak berjenjang ke atas kan
bisa diringankan ke APBD kan begitu. Ada sebagian yang tentu dari pemerintah pusat kan ya seperti pengelolaan pembangunan, gaji pegawai dan seterusnya itu bisa lah begitu. Oke, Pak Taufik ya, saya tahu ya pasti mungkin kalau di survei barangkali 90% polisi nggak mau reformasi seperti ini karena tentu yang berat itu adalah kalau kita melakukan sebuah gagasan yang membuat orang merasa kehilangan kenyamanan, betul, kehilangan kekuasaan, kehilangan peluang. Nah, itu biasanya nggak mau. Tetapi kan kita bicara bukan kebaikan untuk polisi saja, tapi kebaikan untuk negara, untuk bangsa ini. Nah, hal seperti ini lazim di negara lain ya. Nah, di kita yang kemudian tiba-tiba kepolisian muncul seperti lembaga militer. Betul. Lalu begitu Kapolri dikeluarkan, tiba-tiba dia jadi sejajar dengan Panglima TNI kemana-mana, bareng runtang-runtung kesana kemari, seolah-olah kok kita punya dua institusi militer jadinya dengan sistem komandonya. Nanti akan bilang wah itu kekhasan Indonesia, ya khas, tetapi dampak buruknya banyak soalnya. Oke. Sobat era sekalian, kita bacakan nanti closing statement dari Pak Taufik ya. Oke. Semoga Bung RH dan Bung M Taufik, nah benar nih pakai key dia. Sehat selalu, panjang umur, dilindungi dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin ya. Aparat amburadul sekali, aparat polisi melenceng jauh dari cita-cita reformasi hukum. Begitu jeleknya aparat polisi sudah disortir sama partai oligarki. Benar kata Mbak Najwa, jangan takut sama polisi. Ya dia public figure ya kan? Iya, public figure, bapaknya juga tokoh ya kan? Jadi nggak sembarangan juga pasti kan? Kita ini toko aja nggak punya. Kita nggak jelas ini ya kan? Kutu kupret kita. Oke ya. Begitu jeleknya. Oke. Polisi profesional langsung di bawah presiden, sedangkan polisi lokal di bawah Menkumham. Polisi pro dan polisi lokal dipisahkan. Ya nanti kita bisa lagi diskusikan, dieksplor ya. Menurut saya mental Polri ini sudah rusak total dari Mabes sampai Polsek. Saya rakyat jelata pernah bikin laporan polisi di Polres, dimintai uang untuk biaya ini itu sampai sekarang 2 tahun nggak diproses. Nah ini kalau nanti ada lembaga penyidikan, wah itu dengan biayanya ya, jangan kayak sekarang ya. Kalau kita mau melaporkan sebuah kasus, waduh luar biasa. Nanti juga melapor itu juga jangan terlalu dilayani juga. Betul. Di entertain. Kalau misalnya cuma sekedar pencemaran nama baik dan lain sebagainya, ya suruh gugat perdata aja. Betul. Gak usah dikriminalkan kan begitu. Betul. Karena itu sebenarnya wilayah privat. Nama baik. Yang paling benar pangkat di bawah jenderal dilarang pakai sepatu perang. Oh, apa maksudnya? Begitu jelek megang kekuasaan partai oligarki dan aparat Polri dan pejabat pemerintah sudah ini ada lagi apa lagi nih. Oke, langsung bawa aja kita. Polisi yang belajar dari film India ya. Dukung terus reformasi Polri. Kepolisian jangan belajar ke Cina karena di sana diajari represif. Kemudian benar itu ganti presiden, ganti menteri baru ada perubahan negara apalagi. Pimpinan sekarang itu nggak ada malunya, muka-muka dua terus ikut campur capres. Apa yang nggak jelas ini ya. Zaman sekarang nggak ada apa lagi. Zaman Pak D oknum nggak bener disikat. Kalau zaman Kadrun ormas bajingan malah berkuasa. Apalagi nih. Balik lagi nih. Bahasanya kebalik-balik. Iya, rakyat ya ini memang ada juga ini biasanya di sini buzzer-buzzer itu ikut nimbrung. Saya malah berterima kasih, artinya dia perhatian juga rupanya ya, cinta juga dia dengan RH Channel. KPK-nya udah dilemahkan oleh rezim. Bung Refli, rumah dekat masjid harusnya ke masjid berjemaah. Podcast dihentikan dulu sementara. Ya doakan saja ya. Doakan saja. Jadi hal-hal yang baik kita laksanakan. Tapi yang paling penting itu sholatnya dulu ya kan. Iya. Jangan sampai ada perdebatan orang soal doa kunut. Betul. Apakah kita pakai kunut apa atau enggak? tidak? Ternyata apakah bismillahnya diucapkan atau tidak? Besok itu sudah selesai. Kenapa? Ternyata dua-duanya enggak subuh. Ya begitu ya. Tapi itu nasihat yang baik akan kita ikuti ya. Kadang-kadang memang soalnya tamunya juga buru-buru dan lain sebagainya. Pak Taufik, silakan closing statement soal ini. Pertama, tadi saya menggarisbawahi pernyataan Bang Refli dan saya yang paling cocok diskusi dengan channel ini. Bukan berarti saya tidak cocok dengan channel lain, tapi ini karena kita sama-sama punya background hukum ya. Ya. Saya ingin sampaikan apa yang kita diskusikan hari ini ya, itu adalah bentuk kecintaan kita kepada negara ini, kepada bangsa ini ya. Kemudian yang kedua, revitalisasi total
reformasi total di tubuh polisi. Ya, reformasi total di tubuh polisi ini kan meliputi dua hal tadi yang panjang lebar kita kupas, yaitu tentang revitalisasi karena memang polisi itu sipil, ya harus sipil urusannya, tidak mengurusi ancaman terhadap keselamatan negara, ya nanti jadi tumpang tindih dengan tugas tentara. Kemudian yang namanya reorganisasi, ya tadi ditata kembali, diorganisasikan, ya. Terakhir, kenapa saya menginginkan gagasan itu? Karena salah satu semangat dari reformasi itu dikeluarkannya polisi dari tubuh angkatan bersenjata itu semata-mata adalah supaya masyarakat ini merasa terlindungi, merasa dilayani oleh keberadaan polisi. Nah, sekarang ini kan semuanya serba takut, ya. Secara terbuka saja lebih bagus orang kalau punya problem jangan berurusan dengan polisi. Faktanya kan begitu. Jadi dapat surat dari polisi udah gemeter gitu. Wah, mau diapain ini? Mau diapain gitu, ya. Terakhir, kenapa harus ada lembaga penyidikan? Menghindari terjadinya hegemoni dan menghindari terjadinya praktek tawar-menawar, ya. Karena memang polisi modern itu polisi yang dekat dengan masyarakat, polisi yang menjadi bagian masyarakat, dan besok-besok kita tidak akan lihat lagi di pertandingan sepak bola orang dihalau dengan petasan atau dihalau dengan gas air mata, karena polisi sudah menjadi bagian dari masyarakat. Dan yang lebih terpenting, simbol pakai laras panjang. Kemudian simbol sipil itu nanti akan dihormati masyarakat. Misalnya apa? Tidak perlu harus membuat patung polisi supaya ditakuti. Tidak perlu di jalan tol itu dipasang mobil polisi. Nah, jadi orang begitu polisi itu menjadi bagian dari masyarakat, lampu merah itu sudah dianggap polisi. Oh, ini nanti kita ditindak loh karena kita ditilang. Sebenarnya pernyataan saya ini paralel dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kapolri, menghapuskan tilang konvensional dengan tilang elektronik, sama. Jadi besok itu tugas polisi itu lebih nyaman, tidak semua urusan dikerjakan polisi. Jadi super terakhir, apa yang saya perbincangkan, apa yang saya diskusikan adalah bentuk kecintaan saya kepada polisi. Meskipun ini ada yang sebagian memanaskan kuping, ya, karena sudah seperti ada lagu zona nyaman kan gitu kan. Kalau sudah Payung Teduh apa siapa itu yang zona nyaman itu. kita berdoa udah nggak ada lagu-lagu itu. Nah, setidaknya harapan saya bahwa sivilisasi polisi ini dalam rangka polisi sipilisasi. Kalau bahasa Jawa, Inggris, Indonesianya P. Ya, sipilisasi polisi ini dalam rangka polisi ini menjadi polisi yang profesional sesuai undang-undang kepolisian, ya. Polisi menjadi bagian dari modernisasi masyarakat dan polisi pasti akan dipercaya masyarakat. Itu harapan saya. Ya, saudara sekalian, sekali lagi ya kita ngomong begini karena cinta negara, ya. Kita ingin bahwa negara ini melindungi, mensejahterakan, mencerdaskan kita, bukan nakut-nakutin kita, membodohi kita, dan kemudian membuat kita miskin. Ya, sebentar-sebentar ditangkap, salah ngomong ditangkap dan lain sebagainya. Kita ingin negara yang seperti diidamkan Bung Karno, bahwa yang namanya kemerdekaan itu adalah golden bridge, jembatan emas untuk menuju cita-cita sesungguhnya, yaitu membebaskan hati setiap insan di Indonesia. Jadi tidak hanya merdeka dari politik, tapi kita merdeka dari sisi hati nurani, kan luar biasa kan. Karena kita merdeka dari sisi hati nurani, kita menjadi insan-insan yang sempurna jadinya, ya. Jadi bukan insan yang takut ini, takut itu dan sekarang ini kita belum merdeka. Iya, belum merdeka karena kita takut ngomong, takut ini, takut itu, takut diancam dan lain sebagainya. Coklat dari polisi takut, terima amplop pink dari jaksa takut. Ya, kan? Karena waduh, kita mau dikerjain nih, mau diapain nih. Walaupun kita tidak pernah membuat kejahatan. Kan rasanya tidak mungkin, lucu sekali orang terpleset ngomong masuk penjara. Pencemaran nama baik diurus negara. Itu privat, digugat aja cara perdata gitu. Jadi polisi nggak ngurus-ngurusin perkelahian, pertengkaran antar warga negara. Betul, justru mendamaikan. Iya, jadi dia mendamaikan, bukan kemudian ada orang melapor dia tangkap. Waduh, Allahu Akbar, ya. Iya. Mestinya kan nggak begitu dia. Oke, sobat era sekalian, dan terakhir juga dia menjadi polisi agama, moral. Polisi moral. Oke, itu saja sobat era sekalian. Sekali lagi kita
cinta negara ini, kita cinta institusi yang ingin memperbaiki negara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.